Salam masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata. Ini kita berada di Morotai bersama dengan Dirlantas Maluku Utara dan Kapolres Morotai ya. Ini Pak Reza dan Pak Iman. Kita akan bincang dengan Pak Reza. Morotai ini punya nilai historis, punya kawasan perbatasan ya. Siap ya. Walaupun ini perbatasan laut dan keindahan alam, posisinya secara geografis ini sangat strategis. Nih Pak Reza bisa jelaskan, ceritakanlah tentang Morotai, kisahnya atau apa yang ada di sini. Jadi histori tentang Morotai ini adalah sebagai pulau yang dijadikan pangkalan sekutu dan direbut oleh sekutu, sebelumnya diduduki oleh Jepang. Karena memang secara lokasi Morotai ini sangat strategis, bisa mencakup beberapa wilayah termasuk untuk ke Filipina sebagai pangkalan siap. Baik untuk pangkalan ke Jepang untuk mengatasi kawasan-kawasan timur atau yang lain gitu ya. Betul dan oleh sebab itu dikerahkan dulu di sini kurang lebih 70.000 pasukan. Termasuk juga perlengkapan. Kalau di sejarahnya kurang lebih ada 3.000 pesawat tempur yang standby di sini. Oleh sebab itu ada 7 landasan di Morotai ini dan untuk pesawat runway 7 landasan ya. Nah, sekarang kalau kita tadi cerita ada kawasan untuk pendaratan ya. Pendaratan di wilayah Morotai ini ada kawasan apa namanya tadi? Army Dock dan Army Dock. Ya. Nah, Army Dock itu di kawasan mana? Army Dock ini dan terlihat dari sini dan. Di sebelah sana. Ya. Ini memang kenapa dijadikan untuk armada, untuk pendaratan kapal dan karena memang lautnya seperti ini dan landai tidak berombak gitu ya. Tenang. Oleh sebab itu mereka mendaratkannya di sini untuk kemudian mendistribusi logistik di sini dan jadi tidak berombak. Nah ini dan yang mungkin yang saya pernah tanyakan juga, berarti mereka bisa tahu gitu jadi kok bisa tahu wilayah sini. Nah pemetaannya bagus gitu dan zaman dulu dan bisa tahu untuk mendaratkan kapal perang di mana gitu dan kalau wilayah sananya ombak dan wilayah utaranya ya. Tapi untuk sini tenang kayak gini dan ini kapalnya muter gitu, bisa sampai tepi pinggir gitu kapalnya. Bisa dan karena memang kalau ini nggak dalam dan ini landai terus dan landai sampai tengah itu dan masih sedada lah kalau untuk kita ini dan jadi kayak kalau kita berada di sini kayak di kolam renang itu airnya jernih kayak di kolam renang tapi kolam renang alam. Jadi tidak yang semakin lama semakin dalam, nggak landai terus baru nanti. Ya di sini ada katanya tadi saya dengar sudah ada mulai pengelolaan resort pariwisata ya. Ya ada. Sebelum COVID ini memang sudah banyak yang hadir. Kalau dilihat ini diving ya di sini diving ada. Apalagi tempat untuk wisatanya selain untuk wisata alam dan ada wisata alamnya itu ada ini dan ada pantai, pulau, kemudian ada juga air terjun. Air terjun ada apa? Juga air terjun itu ada air terjun Nakamura dan air terjun Raja. Nah Nakamura itu ada historisnya juga dan Nakamura itu adalah pasukan Jepang yang dia baru di tahun 60-an itu baru ditemukan. Iya. Itu dan dia menganggap situasi masih perang. Dia sembunyi terus di dalam hutan. Ya, gitu, 25 tahun ya kalau nggak salah sampai Nakamura saya masih pernah baca koran itu dulu ya waktu kecil saya baca ada Nakamura. Oh berarti dia di sini ya? Sini, dan. Nah itu air terjun Nakamura itu dia tinggal di situ dan di tempat air terjun itu. Oke. Airnya bagus ya? Bagus air terjunnya. Berarti daerah di mana itu? Jauh kan dari sini? Di sini di desa Nakamura, enggak dan kurang lebih 30 menit kalau dari sini. Berarti memang dikasih nama Nakamura ya? Iya, desanya desa Nakamura. Satu orang tentara Jepang namanya Nakamura. Ketinggalan aja dia. Nah dia sembunyi waktu zaman perang itu, waktu pas sekutu nyerang, sekutu menguasai sini, dia sembunyi di situ. Terus dia sembunyi di situ. Setelah udah pergi, udah merdeka, gitu ya,
Sampai lupa. Dia tidak tahu kalau situasi perang itu sudah selesai. Ini ada museum apa di sini? Ada Museum Perang Dunia II dan Museum Trikora. Nah, itu untuk berarti kalau Trikora waktu pembebasan Irian juga ya di sini juga sini ya. Dijadikan untuk basis militer. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan tentang Morotai ini, Pak Reza? Tentunya di sini kalau saya lihat dan wisatanya sangat bagus ya Dan ya, kalau misalkan dikembangkan lagi. Karena memang yang saya amati, yang saya lihat contohnya yang di Moromadoto namanya Dan, itu memang ada wisata, ada tempat resort yang dikelola dengan bagus dan akhirnya banyak juga wisatawan ke sana. Memang harus ada penataan, ya, pengelolaan, baik, gitu, rekayasa sosial gitu ya. Ada tempat bersejarah yang memang harus dilestarikan. Mungkin bisa banyak nilai-nilai sejarah yang cukup mahal kalau itu dikelola dengan baik, penataan kebersihan, penataan ini mumpung masih tidak terlalu banyak penduduknya, mungkin dari pihak Pemda, dari rekan-rekan Polres untuk melestarikan Morotai ini dengan baik dan bisa penataan alam ya, penataan alam berarti sehingga bisa dimonitor dengan di luar Morotai ini bisa menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita punya harap dan kita memang harus berjuang. Bukan semua itu turun dari langit, tapi kita harus berjuang untuk mewujudkannya. Karena Indonesia sangat luar biasa seni budayanya, dan mari kita kemas alamnya, tradisi, religi, community, dan teknologinya untuk menjadi Indonesia super power pariwisata.